Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari mata kuliah filsafat hukum. Kemarin kita membahas filsafat dan filsafat. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pemikiran tokoh-tokoh, begitu kan, secara historis. Bahwa perlu kita ketahui dan kita yakini bahwa hukum itu dia tidak pernah berdiri di ruang hampa karena hukum itu selalu lahir dari pergulatan realitas sosial yang dihadapi manusia-manusia di zamannya. Sama seperti pada saat Yunani kuno, masa Yunani kuno itu ketika masyarakat masih berusaha memahami tentang keteraturan alam, masih memahami tentang apa itu kehidupan bersama, begitu kan? Bahwa hukum itu dipandang sebagai bagian dari kosmos, yaitu tatanan universal yang harmonis. Nah, tokoh-tokohnya ada Anaximandros, ada Heraklitos, ada Parmenides, yang melihat bahwa hukum manusia itu sebetulnya dia tidak terpisah dari hukum alam gitu kan. Hukum alam yang kita pelajari dalam pengantar ini. Nah, sehingga ketidakadilan itu dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari keseimbangan kosmis. Di dalam konteks sosial, pandangan yang mencerminkan tentang bahwa manusia ini manusia apa namanya kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan di tengah-tengah kehidupan mereka itu masih dipengaruhi dengan mitos-mitos, masih dipengaruhi dengan apa namanya kekuatan alam begitu ya. Nah, pada saat itu mulai berkembang yang namanya kehidupan politik di polis atau negara kota gitu kan. Kehidupan mereka semakin kompleks, muncullah kaum sofis seperti Protagoras yang menegaskan bahwa kebenaran berfilsafat itu relatif dan ditentukan oleh manusia. Jadi ada pergeseran yang semula mereka melihat selalu terkait dengan hukum alam, ada pandangan yang terkait dengan apa namanya mitos dan kekuatan alam. Kemudian ada muncul teori yang mengatakan bahwa kebenaran berfilsafat itu sifatnya relatif karena ditentukan oleh manusia. Nah, pandangan itu sebetulnya sifatnya sangat kontekstual karena dalam masyarakat yang demokratis ya, karena awal-awal Athena, negara polis itu di mana perdebatan publik dan retorika itu menjadi salah satu alat politik yang mana kebenaran itu memang seringkali ditentukan oleh siapa yang paling mampu meyakinkan. Nah, kondisi itu kemudian dikritiklah oleh Socrates. Karena dia melihat bahwa ada bahaya besar di ketika hukum hanya didasarkan oleh opini mayoritas tanpa dasar moral yang objektif. Nah, realitas sosialnya, kritik Socrates ini tuh sangat relevan karena menunjukkan bahwa demokrasi tanpa adanya etika itu bisa berubah menjadi tirani mayoritas. Sikap Socrates inilah yang mengkritik itu karena dia tetap taat pada hukum. Meskipun dihukum mati itu mencerminkan dilema klasik dalam filsafat hukum antara keadilan substantif, kepatuhan terhadap hukum positif gitu kan. Dilema ini menjadi nyata karena kita bisa dapat melihat bahwa masyarakat yang dihadapkan pada hukum secara formal atau sah, tetapi secara moral itu dapat dipertanyakan. Nah, Socrates mengkritik itu bahwa perdebatan publik dan retorika yang menjadi alat politik itu kebenarannya memang seringkali ditentukan oleh siapa yang paling mampu meyakinkan. Nah, disinilah Socrates melihat bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan pada opini mayoritas tanpa dasar moral yang objektif. Harus ada dasar moral yang objektif untuk melihat demokrasi penuh demokrasi yang betul-betul objektif dan tidak menimbulkan tirani mayoritas ini yang dikhawatirkan Socrates tadi. Nah, pemikiran Socrates inilah yang kemudian dikembangkan oleh si Plato, yang mana Plato hidup dalam kondisi sosial politik Athena yang sudah tidak stabil, begitu kan? Plato seringkali menyaksikan secara langsung bagaimana hukum itu dapat disalahgunakan oleh para penguasa atau oleh para pemangku kekuasaan gitu.
termasuk dalam kematian Socrates. Nah, oleh karena itu, Plato itu menekankan dan melihat bahwa hukum harus didasarkan pada nilai-nilai ideal atau idios dan keadilan yang sejati. Harus ada nilai idealnya, harus ada keadilan secara sejati gitu kan. Di dalam realitas sosial yang modern saat ini, gagasan Plato itu kita dapat melihat dalam upaya mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya secara prosedural saja, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia. Nah, Plato itu menyadari bahwa idealisme tanpa struktur itu dapat berujung pada kegagalan. Sehingga kemudian Plato menekankan paling penting adalah supremasi hukum itu sendiri atau rule of law. Plato kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles ini memberikan pendekatan yang cukup realistis dengan mengakui adanya perbedaan antara hukum ideal dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aristoteles memahami bahwa dalam praktik sosial, hukum itu seringkali tidak sempurna. Karena diperlukanlah di situ konsep keadilan sebagai alat koreksi. Nah, di dalam konteks kekinian saat ini, pemikiran Aristoteles itu sangat relevan ketika kita melihat adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan atau biasa kita sebut dengan dasolen dan desain gitu kan. Ketimpangan soal akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan itu menjadi sorotan dalam konteks pemikiran Aristoteles dan relevan. Aristoteles ini mengingatkan kita bahwa hukum itu tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan saja, tetapi harus tetap berorientasi pada keadilan hidup dalam masyarakat. Nah, perkembangannya di zaman Romawi, hukum itu semakin menunjukkan keterkaitannya dengan realitas sosial yang kompleks. Misalnya tentang perluasan kekuasaan, tentang keberagaman masyarakat. Ada tokoh di zaman ini, Cicero, dia mengemukakan bahwa keadilan itu adalah fondasi negara. Tapi dalam praktiknya, hukum juga harus mampu menjawab kebutuhan administratif dan pemerintahannya harus efektif. Kodifikasi hukum di masa Justinianus gitu kan, Justinianus I itu mencerminkan bahwa ada upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin luas dan beragam. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak hanya soal nilai saja, tapi juga soal manajemen sosial dan politik. Jika kita tarik dalam konteks Indonesia kontemporer saat ini, pergulatan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial itu menjadi semakin nyata. Tokohnya misalnya Rocky Gerung yang muncul di pertanyaan Edwin. Rocky Gerung memang sering sekali mengkritik tentang praktik hukum yang terlalu positivistik gitu kan, yaitu hanya berpegang pada teks peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan keadilan substantifnya. Dalam realitas sosial di Indonesia, kritik ini sebetulnya dapat dilihat dalam berbagai kasus di mana hukum itu bukan seperti lagi, tapi memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rocky Gerung menekankan bahwa pentingnya nalar kritis dan etika publik dalam membaca hukum. Yang sebetulnya pada dasarnya itu merupakan kelanjutan dari tradisi Socrates itu sendiri. Dengan mempertanyakan, menguji, dan tidak menerima begitu saja apa yang dianggap benar oleh otoritas. Di sisi lain ada tokoh Sacipto Raharjo yang menawarkan tentang pendekatan yang lebih konstruktif lagi melalui hukum progresif. Sacipto Raharjo melihat bahwa hukum itu harus berpihak kepada manusia dan kepada realitas sosial, bukan sekedar pada teksnya. Nah, dalam praktiknya, pendekatan ini justru sangat relevan ketika kita membaca bahwa aparat penegak hukum itu dihadapkan pada situasi
di mana penerapan hukum itu secara kaku justru menghasilkan ketidakadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus masyarakat kecil yang terjerat hukum gitu kan, karena pelanggaran ringan, pendekatan progresifnya Sacito Harjo ini mendorong adanya kebijaksanaan dan empati dalam penegakan hukum. Misalnya kita seringkali mendengar kasus pencurian 3 buah kakao nenek itu, atau misalnya pencurian coklat atau pencurian ubi di beberapa daerah gitu kan, yang dilakukan oleh lansia. Ini kan jenis kejahatan ringan, pelanggaran ringan begitu kan, yang sebetulnya kita butuh pendekatan yang lebih progresif untuk melihat apa namanya, hukum ini lebih konstruktif melalui hukum progresif. Bahwa hukum itu harus berpihak kepada manusia dan kepada realitas sosial, tidak hanya kaku atau lex scripta saja, sekedar pada teksnya saja. Nah, dengan demikian, jika kita melihat secara komprehensif gitu kan, filsafat hukum itu selalu berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis. Dari masa Yunani kuno sampai dengan Indonesia modern saat ini, pertanyaannya itu terus sama, muncul. Apakah hukum benar-benar adil? Siapa yang diuntungkan oleh hukum? Dan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan? Filsafat hukum ini mengajarkan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai pemahaman yang sempit, sebagai aturan yang kaku, aturan yang hanya ada dalam pasal gitu kan. Tetapi hukum harus dilihat sebagai proses sosial yang hidup, yang selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, baik itu budaya, ekonomi, nilai-nilai masyarakat gitu kan. Oleh karena itu, filsafat hukum punya peran yang sangat penting untuk menjaga bagaimana agar hukum ini tetap berada pada jalurnya, tetap berada pada tracknya, yaitu hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Yang paling penting, bagaimana hukum mampu mewujudkan keadilan sosial ini? Kalau sila kelima Pancasila begitu kan, keadilan sosial, bagaimana hukum mampu melalui filsafat hukum ini penting menjaga hukum agar mampu berada pada tracknya. Selain Sacito Raharjo, ada juga Sutanjo yang memperkaya filsafat hukum Indonesia melalui pendekatan sosiologis gitu kan. Kalau tadi Sacito Raharjo dengan gagasan hukum progresif, Sutanjo ini Widjo Subroto, Sutanjo Widjo Subroto melalui pendekatan sosiologis. Prof. Sutanjo ini dia menekankan bahwa hukum itu sangat penting dipahami sebagai fenomena sosial atau law in action. Tidak hanya sebagai teks normatif atau law in books, tapi juga sebagai actionnya, fenomena sosialnya. Nah, pandangan Prof. Sutanjo ini, hukum tertulis itu seringkali berbeda dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga untuk memahami hukum secara utuh itu perlu dilihat bagaimana hukum itu diterapkan, dinegosiasikan, bahkan ketika dilanggar dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini sangat sangat relevan dalam konteks Indonesia yang sangat plural ini ya, di mana hukum adat ada, hukum agama, dan hukum negara itu seringkali berinteraksi bahkan bertentangan. Jadi pendekatan sosiologis itu sangat penting. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang pendekatan sosiologis ini di pertemuan selanjutnya. Nah, selain itu ada tokoh Muchtar Kusumaatmadja yang memperkenalkan tentang konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau law as a tool of social engineering. Ini sering sekali kita dengar dalam buku-buku hukum yang pernah kita baca. Perspektif filsafat hukum dalam gagasan Prof. Muchtar ini menempatkan hukum sebagai instrumen aktif untuk mendorong perubahan sosial, tidak hanya sebagai refleksi dari kondisi masyarakat saja, tetapi bagaimana dalam konteks pembangunan di Indonesia.
Hukum itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju modernisasi dan pembangunan ekonomi. Tapi pendekatan ini justru menimbulkan kritik karena dalam praktiknya hukum itu seringkali hanya melayani kepentingan pembangunan daripada keadilan sosial, terutama dalam konteks Orde Baru gitu ya. Selain Mukhtar Kusuma Atmaja, ada Jimli Asidiki. Prof. Jimli ini juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan konsep negara hukum atau rule of law di Indonesia pada pasca reformasi. Prof. Jimli menekankan bahwa negara hukum Indonesia itu harus berbasiskan kepada konstitusi dan harus menjamin apa itu perlindungan hak asasi manusia. Di dalam perspektif filsafat hukum, pemikiran Prof. Jimli ini menunjukkan sedikit pergeseran dari legisme formal menuju pada konstitusionalisme yang lebih substantif, di mana hukum itu tidak hanya dipatuhi tetapi juga harus adil dan juga harus demokratis. Nah, hal ini kita dapat lihat dalam penguatan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang punya peran untuk sebagai lembaga yang menjaga konstitusi dan menjaga hak-hak warga negara. Tadi saya sempat singgung tentang Rocky Gerung gitu kan. Meskipun Rocky Gerung bukan ahli hukum dalam arti formal, tapi Rocky Gerung juga memberikan kontribusi yang paling penting dalam ranah filsafat hukum kritis. Karena Rocky Gerung seringkali mengingatkan bahwa hukum itu tidak boleh dilepaskan dari akal sehat, dari etika, dari kebebasan berpikir gitu kan. Dan banyak sekali kritiknya yang menyoroti tentang bahaya ketika hukum itu dijadikan alat kekuasaan yang kehilangan dimensi moralnya begitu. Pendekatan Rocky Gerung ini sebetulnya sejalan dengan tradisi filsafat kritis yang melihat hukum sebagai arena pertarungan kepentingan. Sehingga menurut Rocky Gerung harus selalu diawasi melalui nalar publik dan kebebasan berpendapat. Nah, dalam konteks Indonesia, pandangan Rocky Gerung ini sebetulnya sangat relevan untuk memahami fenomena kriminalisasi, pembatasan kebebasan sipil dan politisasi hukum gitu kan. Kalau kita melihat ditaruh gitu kan dalam kerangka filsafat hukum yang lebih luas, pemikiran beberapa tokoh ahli hukum maupun filsafat di Indonesia ini menunjukkan tentang dialektika antara pendekatan utama yaitu positivisme hukum, sosiologi hukum dan positivisme hukum atau hukum progresif. Positivisme hukum, sosiologi hukum dan hukum progresif. Positivisme hukum menekankan kepada kepastian aturan. Sosiologi hukum menekankan kepada realitas sosial. Sementara hukum progresif itu keadilan substantif gitu kan. Dalam praktiknya, hukum di Indonesia itu seringkali ada di antara ketiga pendekatan ini. Dan kadang saling melengkapi, tapi juga bisa jadi saling bertentangan ketika ada beberapa kasus gitu. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa perkembangan hukum di Indonesia itu dalam perspektif filsafat hukum dapat menunjukkan bahwa hukum itu tidak hanya soal sistem yang statis saja, tetapi juga ruang pergulatan ide, ruang pergulatan nilai dan bahkan kepentingan. Para tokoh hukum di Indonesia punya peran yang sangat penting dalam mengarahkan bagaimana hukum itu dipahami dan bagaimana hukum itu mampu dijalankan. Apakah hukum sebagai alat kekuasaan? Apakah sebagai rekayasa sosial atau sebagai instrumen keadilan? Nah, ke depan kita punya tantangan bagaimana mensinergikan berbagai pendekatan ini agar hukum di Indonesia itu tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga benar-benar menghadirkan keadilan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Mungkin itu materi yang saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi. Kemarin terkait dengan materi yang saya kirim, pentingkah filsafat itu, pentingkah kita mempelajari filsafat dan materi-materi yang menarik. Materi-materi yang sudah saya kirimkan di adlink itu nanti kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini dapat saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.